pemirsa di rumah, berjumpa lagi bersama kami berdua di program Kopi Pagi. Bersama saya Lulu Argira, bersama saya Gita Merminda. Dan apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap bersemangat beraktivitas seperti biasanya. Dan seperti biasa pemirsa, kami berdua akan menemani pemirsa di rumah kurang lebih 1 jam dengan berbagai informasi menarik. Di antaranya ada tim news redaksi, trailer film, dan perkiraan cuaca pada hari ini. Tapi tidak hanya itu pemirsa, di akhir nanti juga ada video ide kreatif dan juga resep untuk pemirsa di rumah. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke informasi yang pertama. Tapi usai jeda berikut ini, maka tetaplah di Kopi Pagi. Anda kembali lagi bersama kami berdua di program Kopi Pagi. Kita mulai informasi dari Pontianak pemirsa. Kasus demam berdarah dengue DBD di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan. Dari data Dinas Kesehatan, selama Januari hingga Agustus 2023 tercatat 1.306 kasus, sedangkan jumlah korban meninggal 19 orang. 1.306 kasus demam berdarah dengue dengan jumlah korban meninggal sebanyak 19 orang berasal dari seluruh daerah di Kalimantan Barat. Dari 14 kabupaten kota ada 3 kabupaten kota yang kasus DBD-nya mengalami peningkatan, yakni Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan Ketapang. Peningkatan kasus ini sangat terasa sejak 2 bulan terakhir. Peningkatan kasus terjadi dikarenakan adanya perubahan cuaca yang menyebabkan perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Erna Yulianti, menjelaskan 19 orang yang meninggal dunia karena DBD adalah anak-anak. Dinkes Kalbar, menurut Erna, telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi kasus ini seperti pendistribusian logistik DBD ke seluruh Kalbar. Namun yang lebih penting, dia berharap kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Kalbar untuk melakukan promosi kesehatan dalam upaya pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit DBD di daerah masing-masing. Memang terjadi peningkatan kasus DBD di Kalimantan Barat karena mungkin adanya perubahan cuaca ya. Sekarang ini aja cuaca dalam 2 bulan ini kadang panas, kadang hujan yang memang intensitasnya juga tidak banyak. Namun inilah yang kita khawatirkan, perkembangan dari nyamuk ya, khususnya nyamuk yang Aedes aegypti. Nah, untuk kasus di DBD sampai minggu ke-32 yang sudah terlaporkan itu ada 1.306 kasus dan ada 19 kasus kematian yang dilaporkan, kasus kematian DBD. Dalam menghadapi situasi ini, partisipasi aktif masyarakat juga merupakan kunci penting dalam mengendalikan DBD. Masyarakat diingatkan untuk menerapkan prinsip 3M guna mengurangi risiko penularan DBD. Maulid Pontipi memberitakan. Pemirsa, kasus demam berdarah dengue DBD di Kota Pontianak mulai mengalami lonjakan. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Pontianak, mulai dari Januari 2023 hingga saat ini tercatat 65 kasus DBD. Dari data tersebut, kasus DBD terbanyak ada di wilayah Kecamatan Pontianak Kota. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono sudah menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak maupun Direktur RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri untuk siaga mengantisipasi lonjakan DBD jika masih berlangsung, termasuk rumah sakit swasta. Selain itu, pihak RT dan lurah setempat diminta segera berkoordinasi dengan puskesmas terdekat untuk melakukan penyemprotan atau fogging di lingkungan terjadinya penularan DBD. Permintaan serupa juga disampaikan kepada petugas puskesmas maupun dinas kesehatan secara rutin melakukan fogging di wilayah-wilayah terjadinya wabah DBD. Sedangkan bagi yang memiliki gejala DBD, Edi menyarankan agar segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat supaya pengobatannya lebih cepat. DBD, data dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak cukup lumayan ya, tambahannya, kenaikannya sudah di atas 50 terjangkit. Nah, saya berharap warga Pontianak tetap berusaha menjaga lingkungan. Ya. Kita perintahkan Kadis Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit untuk siaga, seluruh rumah sakit Kota Pontianak juga siaga dalam menghadapi lonjakan kasus DBD yang terjadi. Edi mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Apabila terdapat tempat perkembangbiakan nyamuk, segera dibersihkan. Maulid Pontipi memberitakan.
Kualitas udara mulai memburuk akibat kebakaran lahan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono imbau masyarakat batasi aktivitas di luar ruangan, sebab saat ini berdasarkan data IQI, Indeks kualitas udara dengan konsentrasi polusi terpantau melewati ambang batas dari yang disarankan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kabupaten sekitar seperti Kuburaya dan lainnya mulai berakibat pada memburuknya kualitas udara di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan data AKI, Indeks Kualitas Udara di Kota Pontianak per 12 Agustus 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat terpantau kualitas udara waktu nyata di Pontianak adalah 49 atau moderate. Sementara konsentrasi polusi PM2.5 yakni 26 mikrogram per meter kubik atau 1,04 kali dari ambang batas yang disarankan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Artinya kualitas udara dapat menimbulkan kerugian kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pun mengimbau agar masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan. Dirinya juga menyarankan masyarakat untuk menggunakan masker, terutama bagi yang memiliki masalah pernapasan, agar tidak terkena ispu. Dan kita sadari sekarang kualitas udara ini dalam suasana tidak nyaman sekarang sudah mulai ya, karena walaupun Pontianak di Kota Pontianak sini tidak terjadi kebakaran, tapi di sekitar Pontianak, terutama daerah Kuburaya itu sudah mulai jadi asap yang terbawa angin ke kota. Nah, saya mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari aktivitas di outdoor, di luar. Ya, kalaupun keluar, usahakan pakai masker, apalagi yang mempunyai bawaan asma misalnya, jadi supaya tidak serang ispu. Dan kegiatan-kegiatan di luar ini yang dibatasi. Pasca melakukan penyegelan terhadap sejumlah lokasi lahan yang terbakar sebagai tindakan hukum terhadap pemilik lahan, supaya ada efek jera tidak membakar lahan dan tidak lalai, pihaknya terus bersinergi dalam mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran lahan yang terjadi. Pihaknya juga mengalokasikan anggaran untuk menangani kebakaran lahan melalui dana yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak. Endra Pon TV memberitakan. Baik pemirsa, itulah tadi 3 informasi dari tim redaksi, dan usai jeda kami berdua akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya, maka jangan kemana-mana, tetaplah di Kopi Pagi. Anda kembali lagi bersama kami berdua di program Kopi Pagi. Nah pemirsa, di segmen kali ini kami akan memberikan pemirsa di rumah sebuah perkiraan cuaca pada hari ini untuk 14 kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Barat yang kami himpun dari bmkg.go.id. Langsung saja, ini dia.
Baik pemirsa, itulah tadi informasi perkiraan cuaca pada hari ini untuk 14 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Walaupun terpantau cerah berawan dan lain sebagainya, kita tetap harus berwaspada dan juga berhati-hati di jalan. Dan usai jeda, kami berdua akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya. Maka jangan kemana-mana. Nah, tidak terasa kami berdua telah menemani pemirsa di rumah kurang lebih 1 jam dengan berbagai informasi yang kami berikan. Sekaligus penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, maka saya Gita Marwenda, Saya Lulu Arwira. pamit undur diri di hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.